Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan dari laporan penelitian pembentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran es teh dengan variabel pendapatan dan harga barang lain es jeruk di Kota Bandar Lampung. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Alia Hanashwa dengan NPM terakhir 017 dan rekan saya bernama Asvia dengan NPM terakhir 043 dan rekan saya Citra Putri Citra Putri dengan NPM terakhir 024 dan rekan saya Zahra dengan NPM terakhir 063. Dari presentasi ini akan dimulai dari rekan saya yang bernama Citra. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya itu, es teh merupakan minuman yang banyak dijual dan dikonsumsi masyarakat di kota Bandar Lampung karena rasanya yang sederhana, harganya yang terjangkau, dan mudah ditemukan di berbagai tempat. Sebagai komoditas yang banyak dikonsumsi, es teh menarik untuk diteliti, terutama terkait bagaimana konsumen dan produsen bereaksi terhadap perubahan harga maupun faktor lainnya. Dalam ilmu ekonomi, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Dari sisi permintaan, pembelian es teh tidak hanya dipengaruhi harga es teh itu sendiri, tetapi juga harga barang pengganti seperti es jeruk serta pendapatan konsumen. Dari sisi penawarannya, jumlah es teh yang dijual produsen dipengaruhi biaya produksi dan harga bahan baku seperti teh, gula, dan es batu. Kota Bandar Lampung memiliki banyak penjual es teh dengan karakteristik yang beragam, sehingga dinamika pasar menjadi menarik untuk diteliti. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh pendapatan terhadap permintaan es teh. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga barang lain terhadap permintaan dan penawaran es teh. Yang ketiga, bagaimana bentuk matematis fungsi permintaan dan penawaran multivariat untuk produk es teh. Selanjutnya ada tujuan penelitian atau proyek, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran es teh. Yang kedua, menganalisis hubungan antara harga dan jumlah es teh yang diminta maupun yang ditawarkan. Yang ketiga, membentuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran es teh secara matematis berdasarkan data hasil survei. Yang keempat, menentukan titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran es teh di pasar. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat untuk akademik itu menambah pemahaman tentang penerapan teori permintaan dan penawaran dalam kasus nyata menggunakan pendekatan matematis dan ekonomi. Manfaat praktis memberikan informasi bagi pelaku es teh dalam menentukan strategi harga dan produksi agar sesuai dengan kondisi pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Perkenalkan, nama saya Zara Hanifa dengan NPM terakhir 063. Di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan teori. Pertama, saya akan menjelaskan konsep permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga barang meningkat, jumlah barang yang diminta cenderung menurun. Sedangkan ketika harga menurun, jumlah barang yang diminta itu meningkat. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan itu adalah seperti pendapatan, harga barang substitusi, selera, dan ekspektasi. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta tetap menjadi dasar analisis dalam teori permintaan ini. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas. Feni dan Asriati menyatakan bahwa kemiringan negatif pada kurva permintaan menunjukkan bahwa kenaikan harga akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Sementara kurva permintaan dapat bergeser apabila terjadi perubahan faktor non-harga seperti pendapatan atau barang substitusi.
Penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang mampu dan bersedia disediakan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran dipengaruhi oleh kemampuan produsen menghasilkan barang dan pertimbangan keuntungan berdasarkan harga yang berlaku. Nah, hukum penawaran itu menjelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar jumlah yang ditawarkan produsen. Faktor-faktornya itu bisa seperti harga barang lain atau harga bahan baku yang bisa menggeser kurva. Lalu, faktor-faktor yang mengaruhi permintaan dan penawaran. Perubahan pada faktor-faktor permintaan dan penawaran akan memengaruhi perilaku konsumen maupun produsen dalam menentukan jumlah barang yang ingin dibeli atau ditawarkan di dalam pasar. Nah, salah satu faktor yang terpenting yang mengaruhi permintaan adalah harga barang. Ketika harga barang naik, konsumen cenderung mengurangi jumlah pembelian, sedangkan penurunan harga mendorong peningkatan jumlah barang yang diminta. Selain harga, pendapatan juga memiliki peran penting dalam menentukan besar kecilnya permintaan. Peningkatan pendapatan konsumen mendorong meningkatnya kemampuan mereka membeli barang, sehingga permintaan terhadap sebagai komoditas dapat bertambah. Sebaliknya juga, penurunan pendapatan dapat menyebabkan menurunnya daya beli dan berkurangnya jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Harga barang lain juga mempengaruhi em, permintaan, karena jika harga barangnya misal lebih murah, itu kan konsumen berarti akan berpindah gitu ke ke barang lain itu atau barang substitusi tersebut. Lalu dari sisi penawaran itu dipengaruhi oleh em, harga juga. Kalau harganya meningkat, produsen itu terdorong untuk menambah jumlah output yang ditawarkan karena kan labanya memungkinkan besar karena permintaannya banyak. Lalu em, Fauzi menjelaskan bahwa penawaran juga berkaitan dengan biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku atau tenaga kerja dapat mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena produsen kan harus menyesuaikan kemampuan produksi mereka sehingga masih mendapat keuntungan yang banyak juga. Lalu harga barang lain pun dapat memengaruhi di penawaran juga selain dari permintaan tadi. Karena jika harga barang lainnya misalnya menurun gitu. Nah, kalau di penawaran berarti kan dia bisa jadinya nggak ini ya, nggak banyak apa namanya, bisa punya banyak laba gitu karena dia bisa menjual lebih banyak produk atau output. Nah, faktor-faktor seperti harga barang, pendapatan, harga barang lain, selera, ekspektasi, biaya produksi, dan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Nah, pemahaman ini itu menjelaskan bagaimana pasar bekerja dan bagaimana konsumen serta produsen membuat keputusan ekonomi. Lalu saya akan menjelaskan pengaruh pendapatan dan harga barang lain terhadap permintaan. Permintaan konsumen terhadap suatu barang tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tapi juga oleh faktor ekonomi lain seperti pendapatan dan harga barang lain yang berkaitan. Menurut buku Dumairi, perubahan pendapatan merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menggeser kurva permintaan. Karena ketika pendapatan konsumen meningkat, kemampuan mereka untuk membeli barang juga bertambah, sehingga jumlah barang yang diminta cenderung naik. Kondisi ini berlaku untuk barang normal, di mana peningkatan pendapatan akan meningkatkan konsumsi, sedangkan penurunan pendapatan akan mengurangi jumlah permintaan. Pendapatan memiliki hubungan positif dengan permintaan barang normal dan hubungan negatif terhadap permintaan barang inferior. Harga barang lain juga memiliki hubungan substitusi yang berperan dalam menentukan besar kecilnya permintaan suatu barang. Ketika harga barang substitusi mengalami kenaikan, konsumen akan beralih pada barang pengganti yang harganya relatif lebih murah. Akibatnya, permintaan terhadap barang substitusi tersebut meningkat. Nah, pengaruh pendapatan harga bahan lain dan analisis permintaan menjadi lebih komprehensif karena kedua faktor ini dapat menggeser posisi kurva permintaan secara keseluruhan, bukan hanya mengubah jumlah yang diminta pada satu tingkat harga. Oleh sebab itu, kedua variabel ini digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam berbagai kondisi ekonomi dan menjadi penting dalam penyusunan model permintaan pada penelitian-penelitian ekonomi terapan.
Pengaruh biaya input terhadap penawaran. Biaya input itu merupakan satu faktor penting yang mengaruhi besar kecilnya penawaran suatu barang. Dalam teori ekonomi mikro, produsen itu akan mempertimbangkan seluruh biaya produksi sebelum menentukan barang yang ingin ditawarkan. Karena semakin biaya inputnya itu tinggi, seperti bahan baku, tenaga kerja, itu tuh akan semakin kecil kecenderungan produsen untuk meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena kenaikan biaya produksi akan menurunkan margin keuntungan pada setiap unit barang yang dijual. Hmm. Biaya input tidak hanya berperan dalam menentukan besarnya penawaran, tetapi juga mengaruhi strategi produksi produsen. Jika biaya bahan baku meningkat signifikan, produsen dapat memilih untuk mengganti bahan baku dengan alternatif lain atau mengurangi skala produksi untuk menekan biaya. Lalu saya akan menjelaskan bentuk umum fungsi permintaan dan penawaran. Dalam teori ekonomi mikro, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan dapat dijelaskan secara matematis melalui fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, di sini fungsi permintaan itu menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Di sini, kuantitas D itu sama dengan A min BPX, di mana Q D itu adalah jumlah barang yang diminta, PX adalah harga barang, lalu A itu konstanta, dan B itu koefisien menunjukkan perubahan jumlah permintaan akibat penurunan harga. Nah, tetapi setelah diberi faktor-faktor lain, yaitu em, harga barang substitusi dan pendapatan konsumen, maka QD berubah menjadi A min BPX plus CPY plus DY. Nah, di sini Y dan PY itu berhubungan positif karena semakin tinggi pendapatan, jumlah barang yang diminta pun akan meningkat. Lalu fungsi penawaran. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen. Menurut Dumairi, fungsi penawaran menunjukkan bagaimana produsen menentukan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga berdasarkan tujuan memperoleh keuntungan. Yaitu QS sama dengan A plus BPX, di mana QS adalah jumlah yang ditawarkan. Lalu, produsen akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan ketika harga naik karena adanya intensif keuntungan. Tetapi dalam penelitian ini akan ada faktor lain yaitu harga barang substitusi dan harga bahan baku sehingga QS berubah menjadi A plus BPX min CPY min DP1. Bentuk fungsi ini lebih menggambarkan kondisi pasar es teh yang penawarannya dipengaruhi oleh harga bahan baku serta harga minuman substitusi seperti es jeruk. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan menjelaskan proyek. Pertama, berdata. Penelitian ini menggunakan data secara langsung melalui pengisian kuesioner. Data primer ini berisi informasi mengenai jumlah es teh yang diminta dan ditawarkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Pada sisi permintaan, faktor yang diambil tim meliputi harga es teh, PX, harga barang substitusi yaitu es jeruk, PY, dan pendapatan konsumen, Y. Sementara itu, hmm, pada sisi penawaran, data yang dikumpulkan mencakup harga es teh, PX, harga barang substitusi, PY, serta harga bahan baku utama dalam produksi es teh, P1. Selanjutnya, pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung pada dua kelompok responden, yaitu penjual es teh dan pembeli es teh. Udah, selanjutnya. Selanjutnya ada variabel dan satuan pengukuran. Penelitian ini menggunakan dua model fungsi, yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran, dengan variabel dan satuan pengukuran sebagai berikut. A. Fungsi permintaan. Pada fungsi permintaan ini, variabel terkait adalah kuantitas es teh yang diminta, KD, yang diukur dalam satuan gelas per periode pembelian. Variabel bebas meliputi harga es teh, PX, harga barang substitusi, yaitu es jeruk, PY, lalu pendapatan konsumen, Y. Ketiga variabel tersebut digunakan untuk menjelaskan perubahan jumlah permintaan es teh sesuai teori permintaan.
Selanjutnya, fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran, variabel terikatnya adalah kuantitas ST yang diminta. Kuantitas ST yang ditawarkan, QS, diukur dalam satuan gelas per hari. Variabel bebasnya meliputi harga ST, PX, harga barang substitusi, PY, harga bahan baku, P1. Variabel ini mencerminkan faktor yang umum mempengaruhi keputusan produsen dalam menawarkan barang. Selanjutnya, metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan software Microsoft Excel. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan fungsional antara variabel bebas, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan pendapatan atau harga bahan baku terhadap variabel terikat, yaitu jumlah barang yang diminta, QD, dan jumlah barang yang ditawarkan, QS. Regresi linear berganda relevan digunakan ketika faktor yang mempengaruhi dan penawaran tidak hanya berasal dari harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain yang bergerak secara simultan dalam pasar. Microsoft Excel digunakan karena menyediakan fitur statistik yang mudah dioperasikan, lengkap, dan mampu menghasilkan perhitungan yang efisien. Baik melalui rumus manual, fungsi otomatis seperti lineage, slope, dan intercept, mampu melalui data analisis toolpath. Model regresi yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu model regresi fungsi permintaan dan jumlah terlihat ya. Model permintaan cepat dituliskan seperti yang tertera. Dalam model ini, koefisien B diharapkan bernilai negatif karena meningkatnya harga barang PX akan menurunkan jumlah barang mintas permintaan. Harga substitusi PY positif karena harga barang substitusi naik, konsumen akan beralih pada barang yang diteliti, sedangkan koefisien B pendapatan Y diharapkan bernilai positif karena semakin tinggi pendapatan, maka jumlah barang yang diminta cenderung meningkat. Sementara itu, model regresi untuk penawaran menggunakan variabel terikat variabel terikat. Jumlah barang yang ditawarkan QS dengan variabel bebas berupa harga barang itu sendiri PX, harga barang substitusi PY dan harga barang bahan baku P1. Secara umum fungsi penawaran dituliskan sebagai berikut. Koefisien D diharapkan bernilai positif karena semakin tinggi harga barang, semakin besar insentif produsen untuk meningkatkan penawaran. Koefisien D2 selanjutnya. Harga barang substitusi juga dapat bernilai positif karena jika harga barang substitusi naik, produsen dapat terdorong memproduksi barang utama, sedangkan koefisien D untuk harga bahan baku P diharapkan bernilai negatif karena kenaikan biaya produksi akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Langkah analisis dimulai dengan memasukkan seluruh data hasil wawancara ke dalam worksheet Excel dalam bentuk tabel yang berisi kolom variabel bebas dan kolom variabel terikat. Data tersebut kemudian disusun ke dalam bentuk matriks untuk mempermudah proses estimasi parameter. Matriks X berisi kolom konstanta nilai 1, kolom PX, PY, dan Y untuk permintaan atau P1 untuk penawaran. Sementara itu, faktor Y berisi dari data kredit atau QS sesuai dengan model yang diestimasi. Perhitungan koefisien regresi dilakukan menggunakan rumus matriks sebagai berikut. Vektor B berisi koefisien regresi, yaitu konstanta dan koefisien B1, B2, B3 untuk permintaan, dan C, D1, D2, D3 untuk penawaran. X transpose merupakan transpose dari matriks X, sedangkan X transpose
X pangkat minus 1 adalah inverse dari hasil perkalian matriks X transpose dan X. Metode ini mampu memperoleh estimasi parameter terbaik berdasarkan prinsip ordinary least square atau OLS. Selanjutnya, setelah koefisien regresi diperoleh, langkah berikutnya adalah menyusun fungsi permintaan dan penawaran secara matematis. Berdasarkan hasil estimasi fungsi ini, kemudian digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Untuk memperkuat analisis ini, regresi divisualisasikan melalui grafik menggunakan scatter plot dan trend line. Selanjutnya, pada Excel, grafik ini digunakan untuk menggambarkan pola hubungan antara variabel harga dengan jumlah barang, sehingga memudahkan pembaca dalam melihat arah perubahan dan permintaan penawaran. Melalui proses analisis yang dilakukan secara sistematis ini, penelitian dapat memberikan gambaran kuantitatif mengenai bagaimana harga barang substitusi, pendapatan, dan harga bahan baku mempengaruhi permintaan secara penawaran serta penawaran es teh di pasar. Hasil regresi juga menjadi dasar untuk memahami dinamika pasar dan kecenderungan perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada berbagai kondisi variabel ekonomi yang terlibat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penelitian ini menggunakan dua kelompok data utama. Yang pertama, data penawaran dari jumlah ST. Yang kedua, data permintaan dari konsumen. Untuk membentuk fungsi permintaan dan penawaran, kami menggunakan analisis regresi linear berganda melalui Microsoft Excel dengan fitur data analysis regression. Variabel yang dianalisis meliputi harga ST itu sendiri, harga barang substitusi yaitu es jeruk, pendapatan konsumen untuk permintaan, dan harga bahan baku untuk penawaran. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan fungsional antara beberapa variabel secara bersamaan. Dari hasil regresi diperoleh fungsi penawaran secara sistematis, di mana X1 adalah harga es teh, X2 adalah es jeruk, dan X3 adalah harga bahan baku. Interpretasinya, koefisien harga es teh bernilai positif 0,231. Artinya, setiap kenaikan harga Rp1.000 akan meningkatkan penawaran sekitar 231 gelas. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Sementara, koefisien harga bahan baku bernilai positif 0,052, meskipun secara teori seharusnya negatif. Hasil ini menunjukkan penjual tetap mempertahankan produksi mereka karena bahan baku es teh relatif murah dan mudah diperoleh. Untuk permintaan diperoleh fungsi permintaan secara matematis. Koefisien harga es teh bernilai negatif minus 0,00224. Maaf, 0,00274 dengan hukum permintaan. Artinya, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah yang diminta. Koefisien pendapatan bernilai positif, tetapi sangat kecil. Mohon maaf, koefisien pendapatan bernilai positif tetapi sangat kecil. Ini menunjukkan harga es teh adalah barang normal dengan elastisitas pendapatan yang rendah. Artinya, baik konsumen berpendapatan tinggi maupun rendah tetap mengonsumsi es teh dalam jumlah yang relatif stabil. Dari kedua fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga es teh adalah faktor paling dominan yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Dari sisi konsumen, kenaikan harga langsung menurunkan jumlah pembelian. Dari sisi produsen, kenaikan harga mendorong peningkatan produksi. Pengaruh pendapatan terhadap permintaan relatif kecil, yang menegaskan bahwa es teh adalah minuman kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi semua kalangan tanpa terlalu dipengaruhi tingkat pendapatan. Kami juga melakukan analisis elastisitas untuk mengukur tingkat kepekaan terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan dihitung sebesar minus 20,22. Nilai ini menunjukkan permintaan es teh sangat elastis. Artinya, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga.
Kenaikan harga sedikit saja akan menurunkan permintaan secara signifikan. Sementara itu, elastisitas penawaran bernilai 0,55 yang berarti penawaran bersifat inelastis. Inelastis, produsen tidak terlalu responsif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga tidak langsung meningkatkan jumlah penawaran secara besar karena adanya keterbatasan dalam proses produksi, seperti kapasitas, bahan baku, dan tenaga kerja. Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan harga ST adalah harga ST adalah variabel paling berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga dengan elastisitas permintaan minus 20,22. Yang ketiga, produsen cenderung mempertahankan produksi stabil dengan elastisitas penawaran 0,55. Yang terakhir, pasar ST di Bandar Lampung memiliki karakteristik konsumen yang responsif, namun produsen yang stabil. Oke. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan analisis regresi linear berganda, harga ST adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran. Pada permintaan, koefisien harga bernilai negatif sehingga kenaikan harga terbukti menurunkan jumlah ST yang dibeli konsumen. Pada penawaran, koefisien harga bernilai positif yang berarti kenaikan harga mendorong produsen menambah jumlah ST yang ditawarkan. Variabel seperti harga barang substitusi dan pendapatan memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap permintaan. Terlihat dari koefisien yang kecil dan sebagian tidak signifikan, pada penawaran, harga bahan baku dan harga barang substitusi juga tidak memberikan pengaruh yang besar. Tercermin dari koefisien yang rendah, secara keseluruhan hasil regresi menunjukkan bahwa pasar ST di Kota Bandar Lampung sangat dipengaruhi oleh harga. Dengan konsumen yang responsif terhadap perubahan harga serta produsen yang tetap menjaga kestabilan produksi meskipun terjadi perubahan faktor input. Selanjutnya ada saran. Yang pertama itu produsen sebaiknya mempertahankan harga yang stabil karena konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Yang kedua, pengelolaan biaya bahan baku perlu ditingkatkan agar penawaran tetap optimal tanpa menaikkan harga jual. Yang ketiga, pelaku usaha dapat mempertimbangkan inovasi atau variasi produk untuk menarik lebih banyak konsumen. Yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel lebih besar dan menambah variabel agar hasil lebih akurat. Gimana? Lupa. Ra, gimana, Ra? Lupa, Ra. Demikian dari presentasi kami. Kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 11, bila ada salah pengucapan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.